Dan kita bahas soal peluang Indonesia di posisi ketiga Piala Asia U23 dan Olimpiade Paris serta pertandingan tadi malam melawan Uzbekistan bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat pagi Bung Joy. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bung Joy, terlepas dari performa wasit yang tadi malam sangat menuai kritikan terutama dari publik Indonesia, bagaimana review pertandingan menurut Anda Indonesia lawan Uzbekistan tadi malam? Ya, kalau menang wasitnya oke banget. Tapi kalau kalah wasitnya dikritik ya, Itu ya. biasalah itu. Tapi overall memang Uzbekistan satu kelas di atas Indonesia. Ya. Saya sendiri harus jujur mengakui saya overlook. Saya awalnya tidak melihat mereka sebagai favorit. Saya lihatnya Korea, Jepang gitu ya. Ya, Tapi ya. ternyata kan Uzbekistan itu juara pada tahun 2018. Betul. Ya kan, mereka juga runner up pada 2022. Jadi pembinaan usia muda mereka, sepak bola mereka terbilang yang bagus. Sayangnya memang mereka di kelompok senior itu kalau dibandingkan dengan negara-negara ex-Uni Soviet atau negara Eropa Tengah, karena sekarang mereka masuk bagian dari Asia, memang agak ketinggalan. Tapi sebagian besar pemain yang tampil di U23 adalah pemain-pemain yang tampil reguler di kompetisi domestik mereka di Liga 1-nya. Termasuk di Liga Rusia ya? Ya, ada 12 orang. Ada ya sebagian besar di Liga Rusia. Ya. Dan ada 12 orang yang sudah memperkuat tim nasional senior. Ya. Sehingga memang ini tim yang sangat berpengalaman. Di luar itu semua Indonesia sebetulnya juga bermain agak tertekan ya. Karena saya tidak melihat mereka bisa lepas dari tekanan dalam 45 menit. Ini yang membuat sebetulnya Indonesia sulit untuk bisa memenangi laga dengan jika sulit keluar dari tekanan. Nah, setelah mencetak gol dan dianulir dan itu memang offside, drop sekali kelihatan mentalnya dan banyak melakukan pelanggaran yang saya kira pelanggaran yang remeh, tidak terlalu penting. Ini yang kemudian menjadi titik balik penampilan Indonesia. Tapi bagaimanapun mereka sudah sampai semifinal, masih ada kesempatan untuk meraih tiket ke Paris kalau bisa menang lawan Irak. Nah, ini yang udah lupakan yang kemarin, harus bangkit karena masih ada laga melawan Irak. Kalaupun kalah lawan Irak, masih ada laga melawan Guinea. Jadi nggak boleh lagi kalah tuh. Kalau kalah lawan Irak masih oke. Tapi kalau lawan Guinea kita harus melupakan mimpi ke Paris 2024. Ya, kalau kemarin kan skema atau opsinya ada 3 ya, masuk ke final, dapat tiket otomatis, atau menjadi juara ketiga dan juga playoff melawan Guinea, Federasi Guinea. Tapi sekarang hanya 2 opsinya, juara ketiga atau nanti pun tidak bisa merebut juara ketiga masih ada lawan Guinea. Tapi saya ingin mereview sedikit juga pertandingan tadi malam. Yang menarik begini Bung Joy, seperti agak kebingungan begitu ya, karena begini. Jika Indonesia main garis tinggi begitu ya, mulai pertahanan Indonesia main garis tinggi, ini sepertinya mereka akan kesulitan untuk mengantisipasi umpan-umpan terobosan dengan kecepatan pemain Uzbekistan. Tapi jika garis pertahanannya rendah begitu ya, merapat ke gawang, tendangan-tendangan jarak jauh mereka dari Uzbekistan juga sangat baik. Ini jadi kebingungan sendiri. Bagaimana kalau mengantisipasi hal yang seperti ini biasanya? Iya, high defensive line hanya bisa dilakukan kalau dominan dalam passing, dominan dalam possession. Itu tidak bisa dilakukan kalau Indonesia tidak dominan. Nah, inisiatif dominasi justru memang diambil oleh Uzbekistan karena mereka memang punya kemampuan untuk itu. Dan dalam preview sebelumnya saya juga katakan 8 dari 12 gol Uzbekistan pada sebelum semifinal itu didapat dari intercept mereka di lini tengah. Gitu. Statistik global sepak bola mengatakan 60% gol didapatkan oleh semua tim di seluruh dunia lewat intercept di lini tengah dan mereka clear interceptnya. Ini yang membuat Uzbekistan begitu dominan. Anda bisa bayangkan sebelum semifinal mereka mencetak 12 gol tanpa kebobolan. Mereka hanya dapat 2 kartu kuning dengan 48,5% intercept berhasil di sektor tengah. Gitu loh. Jadi itu sangat besar. Nah, ini yang membuat tim seperti Indonesia yang bermain sebetulnya pola permainannya sangat ofensif, tidak bisa melakukan high defensive line. Jadi harus menunggu di sekitar perimeter pertahanan, kemudian melakukan serangan balik.
atau melakukan permainan yang agak keras. Tapi permainan yang agak keras memang cenderung berisiko. Ya. Nah, ini yang tidak diambil oleh Sintayong. Menurut saya strateginya udah benar. Cuma sayang memang Indonesia tidak punya pelari-pelari yang cepat dengan fisik yang siap beradu dengan para pemain belakang dari Uzbekistan yang ada 2 pemain dengan caps internasionalnya udah lebih dari 20. Jadi memang kemarin itu Indonesia harus belajar banyak lah, harus mengakui bahwa Uzbekistan memang unggul di semua lini. Unggul 1-2 kelas lah ya di atas kita. Karena memang kalau saya lihat body charge-nya luar biasa, lalu pace larinya juga sangat cepat gitu ya. Jadi ini yang jadi PR sepertinya dari Coach Sintayong nanti kalau memang menghadapi tim-tim yang punya body charge luar biasa bagus dan juga kecepatan yang luar biasa tinggi. Kalau kita lihat ada Indonesia bukan tanpa peluang, bahkan sempat mencetak gol meskipun dianulir oleh wasit karena dinilai offside ya setelah direview melalui video assistant referee atau VAR. Anda melihat VAR keputusan wasit sudah tepat? Tepat, karena memang kaki Ramadan Sananta sedikit mendorong lebih jauh daripada pemain terakhir sebelum kiper. Iya. Ini ya keputusan yang tepat secara rules ya. Mudah-mudahan kalau IFAB sudah resmi mengeluarkan peraturan yang baru, karena peraturan yang baru offside adalah setengah badan itu masih onside, kecuali 1 badan penuh. Nah, ini masih diuji coba di Eropa. Mudah-mudahan musim depan sudah dipakai karena gol seperti yang dianulir seperti Ramadan Sananta memang sangat menyakitkan. Sama menyakitkannya sebetulnya dengan Korea yang melakukan gol pertama, memasukkan gol pertama ke Indonesia. Itu pun dianulir ya. Dianulir oleh VAR ya, itu remeh banget sebetulnya. Cuma sedikit sekali dari bagian badan, tapi itulah VAR harus diterima gitu loh. Satu lagi yang juga jadi pembicaraan dan perdebatan gitu, red card atau kartu merah yang diterima Rizky Ridho. Ini ada yang bilang katanya Rizky Ridho itu melakukan clearance, jadi itu maksudnya bukan kesengajaan, bukan intensi tapi accident. Nah, bagaimana Anda melihat kartu merah Rizky Ridho ini? Ya, itu termasuk dangerous play kalau di dalam rules-nya FIFA ya. Memang Rizky Ridho barangkali tidak melakukan itu on purpose, tetapi wasit tidak melihat itu purpose atau on purpose, tapi gerakan lanjutannya dan berbahaya gitu. Jadi meskipun pahit memang harus diterima, itu adalah keputusan yang tepat. Ya, seperti juga ketika Jenner mendapatkan kartu merah kan, perdebatannya kok nggak dilihat VAR-nya, ya itu karena kartu kuning kedua. Ini sekarang sudah dilihat VAR-nya berkali-kali dia lihat, bahkan menurut saya ada sampai 1 menit dia mengulang-ulang adegan itu dan akhirnya harus mengambil keputusan, dan saya kira keputusan itu tepat. Oke, sekarang kita harus lupakan kekalahan lawan Uzbekistan, tapi jadikan juga pelajaran berharga yang harus dievaluasi nanti untuk melawan Irak di perebutan juara ketiga. Nah, kalau kita melihat peluang, kemarin kan tidak adanya Komang Teguh, lalu juga Rafael Strike, sepertinya juga jadi titik lemah lah ya, jadi titik lemah untuk Indonesia karena kita ketahui Rafael Strike ini juga rajin tidak hanya untuk menyerang tapi juga ikut bertahan dan juga pressing dan punya positioning yang baik begitu, termasuk juga bisa versatile dibandingkan Ramadan Sananta atau Hoki Caraka, bahkan mungkin Kelly Stroyer. Peluang melawan Irak dan dengan nanti komposisi pemain yang lebih lengkap, bagaimana kira-kira Bung Joy? Kemarin saat mau melawan Uzbekistan, saya tidak berani mengunggulkan Indonesia. Waktu lawan Korea saya bilang 5-5-4-5, menang 1-0 dan ternyata menangnya adu penalti. Sekarang lawan Irak saya berani 5-5-4-5. Irak tidak sebagus Uzbekistan, harus jujur. Saya semalam juga melihat mereka melawan Jepang, tidak banyak berkutik melawan Jepang ya. Memang ada shot 3 atau 4 shot on target, tapi Jepang 16 shot on targetnya. Jadi kalau melawan Irak saya yakin Indonesia bisa menang. Bahkan kalaupun harus lewat adu penalti, oke, enggak apa-apa gitu loh. Jadi tapi menurut saya secara teknis setara. Uzbek sedikit di atas Indonesia, Irak menurut saya sama gitu loh. Kecuali tim seniornya ya. Tapi kalau tim U23 masih sama. Bahkan Indonesia ada beberapa sedikit keunggulan. Oke lah, artinya toh kalau bisa menang lawan Irak kan bisa ke Paris 2024 kan. Itu yang paling penting sebetulnya. Oke, kalau melihat tadi Bung Joy, masing-masing individu kita yang pemain-pemain kita yang mungkin akan juga lebih maksimal nanti melawan Irak, seperti salah satunya Rafael Strike yang akan kembali ke ke skuad.
Iya, udah tentu. Kemarin itu Indonesia kehilangan besar strike ya. Ya. Dia dalam 3 pertandingan terakhir kan nggak bikin gol, tapi bikin kocar-kacir pertahanan lawan, bikin Marcelino bisa bikin gol, bikin Komang bisa bikin gol, bikin Witan bisa bikin gol, ya Ya. kan? Dan dia baru bisa bikin gol ketika melawan Korea dan itu golnya cantik-cantik. Nah, Cantik-cantik. ini Indonesia kehilangan. Ketika nanti lawan Irak dia harusnya harusnya tampil lebih perform bagus ya, Ya. karena dia udah istirahat 1 pertandingan, lebih bugar dari pemain yang lain, mudah-mudahan Ya. bisa memberi solusi bagi tim Indonesia U23. Saya jadi teringat perbincangan kita terakhir, Bung Joy, bahwa kita sempat kritik gitu ya. Ini justru pemain-pemain naturalisasinya kok nggak ada yang maksimal. Dan Rafael Strike ternyata menjawab hal itu besoknya melawan Korea dengan menceploskan 2 gol. Jadi kritik kita juga ternyata dijawab langsung oleh Rafael Strike ini. Nah ini ya, saya ingat benar. Ya. Saya ingat benar. Dia kan pemain posisi nomor punggung 9 harus Betul, bikin gol betul. dong gitu kan. Ternyata dia bikin gol bagus. Bikin gol bagus dan ini saya juga membungkam kritik kita semua. Dan sangat positif sebenarnya tren Indonesia ini ketika ada kritik yang masuk, ada evaluasi yang masuk, ini semua diserap dengan baik sejauh ini oleh Coach Sintayong dan juga menerjemahkan kritik-kritik itu kepada pemain-pemain tim nasional U23. Nah terakhir Bung Joy, kalau melihat kekuatan timnas Irak yang tadi juga sudah sedikit direview gitu ya, tidak sebagus Uzbekistan, tapi saya punya catatan soal postur. Postur ini mereka juga sebenarnya kayaknya lebih lebih tinggi gitu ya, lebih kuat body charge-nya dibandingkan timnas Garuda U23. Tapi mereka mungkin masih bisa diantisipasi, punya celah kelemahan soal kecepatan. Bagaimana soal body charge dan kecepatan untuk melawan timnas Irak ini? Iya, Anda benar. Soal kecepatan mereka tidak lebih bagus dari Uzbekistan, Ya. tidak lebih bagus dari Indonesia juga. Cuma memang body charge-nya pasti mereka sedikit lebih unggul karena memang posturnya mereka rata-rata mungkin 179 atau 178. Ya. Indonesia cuma 177 atau 176. Jadi memang mereka ada sedikit unggul di dalam postur, tapi tidak dalam kecepatan. Nah, pemain seperti Witan, Marcelino yang ya tidak terlalu besar, Marcelino tinggi kurus gitu ya, bisa menyelinap karena kecepatannya lebih. Betul. Nah, ini yang harus dimanfaatkan betul. Oke, ini yang bisa dimanfaatkan betul, kecepatan-kecepatan yang biasanya ditunjukkan oleh pemain-pemain sayap kita, winger-winger kita, mudah-mudahan bisa menerobos pertahanan Irak nanti yang sepertinya memang kelemahannya, catatannya ada di kecepatan begitu kira-kira. Dan peluang Indonesia sekali lagi ke Olimpiade Paris masih terbuka lebar, masih ada 1 tiket yang bisa direbut jika menang melawan Irak dan merebut posisi ketiga, dan jika pun kalah, tapi kita tidak mendoakan tentu saja, masih ada asa untuk menghadapi laga playoff ya melawan Guinea. Baik, terima kasih Bung Joy, kita doakan bersama timnas kita tetap terbang tinggi nanti di ajang Piala Asia ini, meskipun tadi malam banyak sekali yang kecewa, tapi ya kita harus kembali bangkit untuk menyemangati anak-anak timnas Garuda U23. Terima kasih Anton Sanjo, analis sepak bola yang telah berbagi perspektifnya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bung Joy. Pagi.